Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد إمام المتقين سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para guru, para kiai, tokoh masyarakat, Allah mudahkan keinginannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat baginda orang-orang yang lisannya digunakan untuk berzikir, lisannya digunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat mengetahui bahwasannya al-wasilah, perantara yang paling mulia kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Siapa itu Rasulullah? Miftahi babi rahmatillah, kunci rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam doa maulidnya mengucapkan bahwa dialah Rasulullah asyraful wasail, paling mulianya wasilah, perantara menuju Allah. Sehingga beruntung manusia yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Majlis Nurul Mustafa, cahaya nabawi, tibbil gulub, obat hati penyejuk, cahaya nabawi. Cahaya Rasulullah itu adalah cahaya yang sangat terang. Dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang ada Rasulullah itu tidak memerlukan lampu. Abdul Muttalib membawa bayi mulia Rasulullah, rumahnya tidak perlu lampu. Halimatus Sa'diyah membawa bayi mulia Rasulullah, rumahnya tidak perlu lampu. Sekarang Bapak Ibu, bisa kita lihat di langit, insya Allah bulan purnama. Sekarang bulan purnama. Dulu dari bangsa Arab, bulan purnama itu bulan yang sangat ditunggu. Karena zaman dulu belum ada yang namanya lampu di jalan. Sehingga bulan purnama itu bulan yang sangat ditunggu, dapat menyinari jalan-jalan rumah yang ada. Pada waktu bulan purnama yang sangat mulia dan sempurna,
sahabat Jabir bin Samurah memandang bulan purnama, kemudian memandang wajah Nabi Muhammad. Setelah memandang wajah Nabi Muhammad, kembali memandang bulan purnama. Setelah memandang bulan purnama, kembali memandang wajah Nabi Muhammad. Apa yang didapatkan hadirin wal hadirat? Beliau mengatakan setelah membandingkan antara bulan purnama dengan wajah Nabi, beliau katakan, lahuwa indi adwa'u minal qamar. Wajahnya Rasulullah lebih sinar, lebih terang dibandingkan bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah, itu pernah ketika beliau mencari jarum. Jarum itu besar apa kecil? Kalau besar namanya paku, betul. Yang namanya jarum kecil. Coba jarum kalau jatuh di bawah, jangankan gelap, terang saja kadang-kadang jarum tidak kelihatan. Sayyidatuna Aisyah mencari jarum karena memang gelapnya tempat tersebut. Tidak ada cahaya, diraba jarum sebelah kanan, tidak ditemukan jarum tersebut. Kemudian diraba sebelah kiri, tidak ditemukan jarum tersebut. Tapi ketika Nabi Muhammad masuk ke ruangan, jarum yang kecil dapat dilihat dengan cahaya Rasulullah. Jarum yang kecil dapat dilihat dengan cahaya Nabi Muhammad. Sehingga ketika sangat herannya terangnya wajah Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah. Sungguh sangat terang wajahmu wahai Nabi Muhammad. Sungguh sangat bersinar wajahmu wahai Rasulullah. Apa yang terjadi? Beliau Nabi Muhammad mengatakan, wailul liman la yarani yaumal qiyamah au kama qal. Sungguh celaka bagi orang yang tidak dapat memandang wajahku kelak di hari kiamat. Sungguh celaka, kata Rasulullah, orang yang tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kelak di akhirat tidak dapat memandang wajahmu? Beliau mengatakan, termasuk kata-kata beliau, orang yang tidak dapat memandang wajahku, mandukirtu indahu, orang yang dibacakan namaku, orang yang disebutkan namaku, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, itu orang yang tidak dapat memandang wajah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Majlis solawat. Pertama, cahaya nabawi. Tulisannya cahaya nabawi. Kedua apa? Timbil gulu. Timbil gulu, obatnya hati. Yang namanya solawat itu obat hati. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini beliau kalau seandainya sudah sumpek bersolawat kepada Nabi, hilang kesumpekan, kegundahan itu hilang, rasa sedih, rasa sumpek hilang ketika memikirkan Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat Nabi itu jangankan memikirkan Nabi, beliau itu berangan-angan Nabi, sangat senang dan gembira. Ada satu sahabat Sa'id Al-Khudri. Sahabat Sa'id Al-Khudri ini sahabat yang ketika umur 13 tahun sudah didaftarkan ikut perang Uhud.
ikut perang Uhud. Umur berapa? 13 tahun. Ketika waktu didaftarkan dilihat oleh Nabi, Nabi mengatakan ruddahu, kembalikan, belum waktunya ikut perang Uhud. Akhirnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kembali ke rumah, tidak dapat mengikuti perang Uhud. Tapi wahai bapak, ibu, hadirin wal hadirat, seorang anak kecil yang dapat didikan dari ayahnya cinta kepada Nabi Muhammad tidak bisa mendapatkan ikut barisan perang Uhud bersama Nabi. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Dan lebih sedih lagi ketika ada kabar Nabi Muhammad meninggal dalam perang Uhud. Ada kabar Nabi Muhammad sakit, terluka dalam perang Uhud. Seorang sahabat yang baru berumur 11 tahun, 13 tahun, apa yang terjadi? Keluar dari rumah untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad dari perang Uhud. Allahumma salli ala Muhammad. Ini dijarukkan bawah, takut jatuh. Betul tadi ya? Karena ceramahnya gini-gini jatuh. Wah. Jadi yang dinamakan perang Uhud, Nabi mendapatkan luka. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri umur 13 tahun menunggu kedatangan Nabi. Ditunggu kedatangan Nabi, belum datang. Ketika dilihat para sahabat Nabi datang dari perang Uhud, tapi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri belum menemukan dan belum bertemu Rasulullah. Terus ditunggu Nabi Muhammad. Ketika ditunggu belum datang Rasulullah, yang datang sahabat Nabi. Tapi ketika Rasulullah ditunggu dan dilihat Nabi Muhammad berada di atas kuda, seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri umur 13 tahun mendatangi kuda Rasulullah, mendatangi kuda Nabi Muhammad. Dan apa yang dilakukan? Kaki Nabi Muhammad dicium, kaki Rasulullah dicium oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bapak, ibu, kenapa anak umur 13 tahun begitu cinta kepada Nabi Muhammad? Karena ayahnya menanamkan untuk cinta kepada Rasulullah. Dan ini adalah perintah dari Nabi Muhammad. Adibu auladakum ala thalasi khisalin. Ajari, beri adab dan tanamkan untuk anak kalian 3 perkara. Apa kata Rasulullah di antara 3 perkara tersebut? Pertama, Nabi Muhammad mengatakan hubbi nabiyikum. Ajari, tanamkan anak kalian untuk cinta kepada nabimu. Abu Sa'id Al-Khudri umur 13 tahun ketika melihat Nabi dari perang Uhud, dicium kaki Rasulullah. Ketika dicium kaki Nabi Muhammad, kemudian dilihat wajah Rasulullah, wajah yang paling mulia, wajah yang sangat didambakan, wajah yang sangat dan sangat Allah berikan kesempurnaan. Sehingga Hasan bin Thabit, seorang sahabat, beliau mengungkapkan dalil dari syair beliau, khuliqta mubarra'an min kulli aibi. Ya Rasulullah, engkau dilahirkan tanpa ada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta ma tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Rasulullah diciptakan menurut kehendakmu. Tapi hadirin, setelah mengikuti perang Uhud, apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Di dalam wajahnya yang dilihat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, faida bi khaddaihi aswad. Kedua pipi Rasulullah hitam karena luka. Syafatus syufla, bibir bagian bawah keluar darah. Gigi geraham Nabi Muhammad retak. Jabha, dahi Rasulullah terluka. Untuk apa itu semua? Untuk umatnya di dalam peperangan Rasulullah. Ini seorang anak kecil yang umur 13 tahun begitu cinta dan menunggu Nabi setelah perang Uhud. Ada lagi seorang perempuan
yang juga menunggu Nabi Muhammad, apakah hidup Nabi terluka atau bagaimana keadaannya waktu di dalam perang Uhud. Perempuan tadi suaminya ikut perang, perempuan tadi ayahnya ikut perang, anaknya ikut perang, tapi yang ditunggu dan ditanya kabarnya terlebih dahulu adalah Rasulullah. Perempuan tapi imannya, cintanya kepada Nabi sangat betul-betul cinta, sehingga perempuan tadi keluar untuk mencari Rasulullah, padahal suaminya ikut perang, ayahnya ikut perang, anaknya ikut perang. Ketika berada di dalam barisan sahabat Nabi, perempuan tadi bertanya, kemana Rasulullah? Apakah Nabi Muhammad hidup? Sahabat Nabi berkata kepada perempuan tersebut, wahai fulana, wahai perempuan, suamimu meninggal dunia dalam perang Uhud. Akhirnya perempuan tadi mengatakan, aku tanya bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Wahai ibu, ayahmu meninggal dalam perang Uhud. Tidak dijawab. Tapi beliau mengatakan, aku bertanya bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Ibu, putramu meninggal dunia dalam perang Uhud. Seorang ibu yang ayahnya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, putranya meninggal dunia dalam perang Uhud, tapi belum mendapatkan jawaban bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, bagaimana keadaan Rasulullah. Wahai ibu, kalau kamu bertanya keadaan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hidup walaupun terluka. Aku, kata perempuan tadi, tidak lega kecuali melihat Nabi Muhammad dengan mata kepalaku sendiri, keluar untuk mencari Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad dilihat masih hidup, seorang perempuan yang suaminya, ayahnya, anaknya meninggal dunia, perempuan tadi memandang wajah Nabi Muhammad dalam keadaan hidup. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, semua musibah yang tidak menimpamu aku anggap remeh. Semua musibah, walaupun keluarganya meninggal dunia tiga-tiganya dalam perang Uhud, aku anggap remeh. Yang penting tidak ada musibah itu kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang dinamakan tibbil qulub, obatnya hati. Obatnya hati itu ketika bertemu dengan yang dicintai. Betul. Ada suami kangen istri, kangen betul. Kalau sudah berjumpa, ini obatnya hati. Tapi obat hati yang abadi, obat hati yang mulia itu ketika melihat manusia yang bukan saja dicintai oleh manusia seperti kita, tapi Allah mencintainya, malaikat mencintainya, para anbiya mencintainya, yaitu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan saja tibbil qulub, ditulis obat hati, penyejuk jiwa. Penyejuk jiwa. Yang namanya melihat Rasulullah itu jiwa langsung sejuk, melebihi melihat surga, melebihi melihat kenikmatan surga. Orang kalau seandainya berada di tempat yang nikmat, dia mungkin sejuk hatinya. Betul. Kadang-kadang ada orang sumpah mau kemana, kepingin tamasya, rekreasi ke gunung, sejuk jiwanya. Orang kalau mau tamanna atau orang kalau ingin tamasya, kalau ke surga itu bukan saja sejuk hatinya, sejuk semuanya. Karena kenikmatan surga itu beda dengan kenikmatan dunia. Nikmatnya surga itu nikmat yang hakiki, hakikat, betul-betul nikmat. Sampai Bapak Ibu, surga itu disifati di dalam kitab Ihya. Di akhirnya itu ada kitab atau bab tentang sifatil jannah, sifatnya surga.
Surga itu nanti penduduknya tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Disebutkan di dalam kitab Isra wal Mi'raj, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Wow. Berapa tingginya Nabi Adam? 30 meter. Nanti yang masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semuanya. Tingginya berapa Bu? Pak? 30 meter. Wah. Jadi kalau tingginya nanti penduduk surga itu 30 meter, ya mungkin tempat tidurnya satu lapangan sepak bola mungkin. Jadi tinggi-tinggi. Itu Nabi Adam itu tinggi. Tingginya nabi-nabi dahulu itu sangat tinggi. Di Hadramut ada kuburannya Nabi Allah Hud. Kuburannya Nabi Allah Hud itu sangat panjang sampai ke gunung. Jadi ada sampai Nabi Hamdalah sampai berapa meter? Kadang-kadang 20 meter. Jangan heran nabi-nabi dahulu tinggi-tinggi, besar-besar, umurnya panjang-panjang. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang nikmat. Sehingga disebutkan di dalam satu kitab, penduduk surga itu nanti sifatnya seperti 4 sifat Nabi. 1, tingginya seperti tinggi Nabi Adam, umurnya seperti umurnya Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Umur berapa? Jadi tidak ada tua di surga. Yang tua-tua kembali muda. Wah. Jadi tidak ada tua di surga. Memang paling enak umur-umur itu sekitar 30-25, betul? Orang kalau masih muda, wah, makan apa aja tidak ada pantangan. Makan ini, lihat kalau muda-muda, wah, jalan-jalan sepeda motor, pakai motor malam-malam, tidak pakai jaket, tidak apa-apa. Coba kalau agak tua sedikit, umur 65, pakai motor, tidak pakai jaket, pulang, wah, kerok-kerokan sudah. Karena umur sudah umur. Kalau masih muda, lihat penduduk surga tidak ada yang tua. Umurnya antara 30 tahun. Yang namanya perempuan-perempuan langsung nanti jadi seperti gadis semua. Muda-muda. Yang laki Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bidadari 70 bidadari. Perempuan dikatakan penduduk surga tingginya seperti apa? Seperti Nabi Adam. Kemudian nomor 2 tadi apa? Umurnya seperti umurnya Nabi. Penduduk surga yang nomor 3 sifatnya seperti Nabi. Itu nanti penduduk surga gantengnya, tampannya penduduk surga seperti tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi tampannya Nabi Yusuf itu nanti penduduk surga. Penduduk surga begitu otomatis masuk surga, wajahnya jadi tampan. Walaupun di dunia biasa. Wah. Perempuan tanya, Habib, kalau penduduk surga itu tampannya seperti Nabi Yusuf, perempuan nanti gimana cantiknya? Tenang ibu-ibu, penduduk surga itu nanti cantiknya itu melebihi bidadari surga. Padahal bidadari surga itu sampai Anda kumpulkan semua perempuan cantik di dunia, tidak ada kalah dengan apa? Yang paling cantik adalah bidadari surga. Tapi heran, penduduk dunia ketika masuk surga cantiknya lebih cantik dibandingkan bidadari surga. Yang nomor 4, penduduk surga itu sifatnya nanti bahasanya seperti bahasanya Nabi Muhammad. Apa bahasanya Nabi Muhammad? Bahasa Arab. Jadi kalau penduduk surga itu berbicara pagi hari, siang hari, sore hari, itu nanti akan berbicara menggunakan bahasa Arab. Habib, di dunia tidak bisa bahasa Arab, otomatis masuk surga bisa, walaupun tidak pernah kursus bahasa Arab di dunia, langsung bisa bahasa Arab. Penduduk surga sangat mulia. Nikmatnya surga disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada penduduk surga
itu hati saja kepingin sudah ada di surga. Sampai ada seseorang yang lihat burung di udara. Lihat apa? Lihat burung. Ketika burung ini terbang, di hatinya dia berbicara, ini burung kalau dipanggang dikasih bumbu dimakan enak. Burung itu langsung turun di mukanya, masywiyan, sudah dipanggang, sudah siap dimakan. Baru di hati saja sudah turun. Di mana itu? Di surga. Tapi kalau di dunia Anda lihat burung walaupun 10 jam tidak mungkin ke muka sampean. Jadi yang namanya penduduk surga nikmat, nikmat, nikmat. Penduduk surga itu kalau sudah makan ingin tambah, makan yang kedua lebih nikmat dibandingkan yang pertama. Makan yang ketiga lebih nikmat dibandingkan yang kedua dan pertama. Makan yang keempat lebih nikmat dibandingkan 3, kedua dan yang pertama. Tambah makan tambah nikmat. Beda dengan di dunia. Nikmat makan ingin tambah, kedua agak kurang nikmatnya, ketiga sudah tidak mampu perut. Kalau di dunia banyak makan di dunia, itu larinya kemana? Sakit perut. Tapi maaf, di surga tidak ada yang namanya kotoran. Buang air besar, buang air kecil tidak pernah di surga. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, bagaimana penduduk surga itu kalau seandainya makan-makan kemudian tidak jadi kotoran atau tidak ada yang dibuang, jadi apa ya Rasulullah? Makan minum banyak, jadi apa? Hanya jadi keringat. Dan keringat penduduk surga lebih wangi dibandingkan minyak misik. Wah, wangi, makan, nikmat apa? Makan banyak di surga tidak ada pantangan. Kalau di dunia kan banyak pantangan kadang-kadang. Makan santan-santan takut sakit apa? Kolesterol. Makan manis-manis takut sakit apa? Makan garam-garam takut apa? Oh, tahu semua ini ya. Makan sop-sop daging takut apa? Hah? Tensi asam urat. Wah. Tapi di surga tidak ada pantangan. Mau makan apa saja, monggo fadhol. Mau makan apa saja terserah. Di mana? Di surga. Tapi heran hadirin wal hadirat, kenikmatan surga yang mulia seperti itu. Apa kata Habib Ali, seorang yang cinta kepada Rasulullah? Apa kata Habib Ali yang beliau bukan saja bermimpi, beliau adalah manusia yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, Sahibul Maulid. Ketika seseorang yang sangat cinta, beliau mengatakan fi jannatin, di surga, masyakani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Di surga tidak ada yang membuat aku kepingin. Di antara kenikmatannya, aku ingin masuk surga hanya karena di surga ada Rasulullah. Saya ingin masuk surga karena Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga saya mau tanya, kira-kira yang hadir ini pengen masuk surga? Pengen masuk ke surga? Pengen dengan Nabi Muhammad? Kepingin dengan Nabi juga insya Allah dibarengi untuk mencontoh Nabi Muhammad. Betul. Bukan saja hanya cinta, tapi ingin mengikuti Nabi Muhammad. Lihat Habib Ali. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bukan saja cinta, tapi beliau beramal sehingga beliau bersama Nabi Muhammad. Ini yang dinamakan cinta, ingin bersama dibarengi dengan amalan. Amalan dengan Nabi Muhammad yaitu dijaga sholatnya, terutama jika bisa sholatnya berjamaah. Alhamdulillah, diusahakan tidak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ini adalah
cara dan usaha untuk bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan di akhirat kecuali ketika bersama Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang sahabat memikirkan dirinya ketika kelak di akhirat bersama siapa. Beliau sangat memikirkan sampai jatuh sakit. Yang dipikirkan bukan urusan dunia, tapi memikirkan saya bersama siapa kelak di akhirat. Ketika dikatakan oleh Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab, manusia akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang dia cintai. Ini adalah resep. Karena manusia itu ingin surga bukan hanya khayalan, dibarengi dengan amalan. Betul. Orang kalau seandainya hanya berkhayal tanpa amalan, seandainya contoh mau beli sesuatu yang mahal tapi uangnya tidak cukup. Sarung yang paling mahal ini biasanya mereknya apa? Hah? Mahal. Kira-kira berapa harganya? Hah? Ada yang sampai 1 juta. Paling kecil 500 kata Gozi. Ada yang sampai 1 juta lebih. Kira-kira kalau ke toko bawa uang 50.000 mau beli sarung BHS, mimpi apa khayal? Khayal. Amalan sedikit ingin surga bersama Nabi. Amalan sedikit ingin bersurga bersama Rasulullah. Apa yang akan dibawa? Sahabat Nabi, kalau Anda tahu, sahabat Nabi itu Sayyidina Utsman bin Affan, amalannya kalau sudah malam, Allahu Akbar, sholat malamnya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca Fatihah, suratnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Belum surat Al-Baqarah, belum subuh sudah khatam Quran di dalam sholatnya. Kalau kita kan tidak, baca sholat kuliah kulhu, kuliah ayyuhal kafirun sama kulullah, tapi alhamdulillah masih sholat. Jadi yang namanya ibadahnya seperti itu. Ada orang masuk ke kamar mandi disuruh bayar. Masuk ke mana? Ke kamar mandi disuruh bayar, ada tarifnya. Kayak sekarang ponten-ponten atau toilet-toilet yang ada di terminal kadang ditulis uang air besar berapa? Berapa? Oh sudah naik. Lalu di Jawa masih 2.000 mungkin atau 3.000, betul 3.000. Buang air besar 3.000, buang air kecil 2.000. Ada tulisannya. Ini ada satu orang disebutkan di dalam kitab, Syekh Al-Imam, masuk ke kamar mandi zaman dulu. Kamar mandi seperti kamar mandi yang umum, seperti kolam. Ketika masuk di sana disuruh bayar. Sampai masuk disuruh bayar, nangis beliau. Nangis, ke kamar mandi disuruh bayar, nangis, ditanya oleh yang jaga, wahai bapak, kenapa kok nangis? Apakah tidak punya uang? Kenapa menangis? Disuruh bayar masuk kamar mandi menangis. Apa jawabnya? Saya menangis karena saya berpikir. Berpikir apa? Ini kamar mandi makwal jin, tempatnya jin. Kamar mandi tempatnya kotoran. Kamar mandi tempatnya najis. Masuk kamar mandi saya disuruh bayar. Bagaimana dengan surga yang tidak ada kotoran? Surga yang tempatnya para nabi, surga tempatnya para syuhada wassalihin. Apa yang akan saya bayar ketika saya akan masuk surga? As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, Al-Jannah mahi balash. Yang namanya surga itu bukan yang gratis. Kita di dunia saja dikit-dikit uang, betul? Kata orang, uang tidak dibawa mati, tapi dikit-dikit pakai uang. Di sini uang semua. Nyabrang untuk ke apa? Nyebrang kadang ngasih.
Mobil mau lewat ngasih, semuanya uang. Sampai mau mati juga uang. Belum tahlilannya, belum semuanya uang. Tapi yang namanya harta tersebut itu berharga di sini. Tapi ketika manusia itu di akhirat, apa yang berharga? Amalannya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang di dunia banyak beribadah, di dunia banyak melakukan sholat, di dunia banyak hadir majlis ilmu seperti ini, sehingga dia banyak membawa amal ibadah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan di tempat yang diridhoi oleh Allah, yaitu di surganya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang amal ibadahnya ringan, di dunia jarang hadir di majelis seperti ini, atau waliyadu billah di dunia banyak bermaksiat, sholat ditinggalkan, lupa urusan akhiratnya karena dunianya, seakan-akan dia di dunia beribu-ribu tahun tidak memikirkan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Sehingga ketika di akhirat apa yang dibawa? Dibawa hanya sholat beberapa, hanya bacaan Al-Quran beberapa, tapi maksiatnya banyak. Khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang sangat panas, waliyadu billah. Sehingga tidak ada lain kata-kata kecuali kehidupan ini adalah untuk bekal akhirat. Betul? Alhamdulillah, malam hari ini saya pribadi bisa silaturahmi dan juga bertatap muka dengan antum semua. Alhamdulillah, berkat teman-teman ya Al-Fauzi dan juga rombongan, sehingga bisa menghadiri majlis Nurul Mustafa, majlis yang sangat mulia, sholawat kepada Nabi, dan juga ada kajian ilmu. Ini majlis-majlis yang sangat mulia. Seseorang akan dimuliakan di dalam majlis ketika mendapatkan rahmat di dalam majlis, mendapatkan ilmu maghfirah di dalam majlis. Kita doakan mudah-mudahan majlis Nurul Mustafa Allah jadikan majlis yang penuh barakah. Allah jadikan termasuk bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Majlis Nurul Mustafa Allah berikan keberkahan di dalamnya. Allah jadikan termasuk bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan segenap para asatid dan juga yang biasa hadir di dalam majlis ini, Allah kabulkan hajatnya. Kita juga berdoa dan kita yakini bahwa pahala hadir majlis sungguh besar. Pahala hadir majlis zikir, majlis ilmu sungguh besar. Hadir majlis ilmu sesaat lebih mulia dibandingkan 1000 rakaat. Hadir majlis ilmu sesaat lebih mulia dibandingkan mengurusi 1000 jenazah. Lebih mulia dibandingkan menjenguk 1000 orang sakit. Hadir majlis solawat Allah yang akan membalasnya. Satu solawat dengan balasan dari Allah 10 solawat. Kita yakin majlis ini adalah majlis yang mulia, sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Rabb, yang memiliki hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Ya Rabb, hajat kami ya Allah, ketika kelak di akhirat Engkau kumpulkan kami bersama Rasulullah. Engkau kumpulkan dan Engkau takdirkan kami untuk bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, kami juga ingin pahala yang mulia seperti ini dari majlis yang mulia Engkau sampaikan kepada kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup, mudah-mudahan ya Rabb Engkau berikan mereka sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, sampaikan pahala malam hari ini untuk kedua orang tua kami di kuburannya. Jadikan alam barzakh mereka, jadikan kuburan mereka adalah kuburan yang terang dan luas. Ya Rabb, tangan
mereka digunakan untuk membersihkan kotoran kami. Ya Allah, mata orang tua kami digunakan untuk memperhatikan kami. Kadang-kadang orang tua kami dalam keadaan lapar, tapi orang tua kami menahan laparnya hanya ingin melihat kami kenyang. Ya Rabb, majlis seperti ini ya Rabb, jika Engkau mentakdirkan kami mendapatkan pahala yang banyak, sampaikan juga untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, berkat majlis yang mulia pada malam hari ini ya Allah, karuniakan kami anak-anak yang salihin wa salihat, anak-anak yang dapat membanggakan kelak di akhirat, anak-anak yang dapat menjadi penyejuk mata kami kelak fi yaumil mi'ad. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Rabb anak-anak yang gemar untuk menjalankan sholat dan membaca Quran serta aurat. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari narkoba, jauhkan anak-anak kami dari minuman keras, jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas. Ya Allah, kiring kami selalu di dalam majlis yang mulia. Jadikan kami ya Rabb orang yang selalu istiqamah menghadiri majlis-majlis seperti ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ampuni dosa kami, tetapkan iman kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, takdirkan kelak kami di mahsyar ya Rabb, ketika Engkau akan kumpulkan dari zaman awal sampai zaman akhir. Di saat itu Engkau kumpulkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Mereka datang semuanya kepada Nabi Adam dan Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Isa, mereka semua mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tapi Nabi Muhammad yang kelak ketika para nabi mengatakan nafsi, nafsi, Rasulullah, Nabi Allah yang kita bacakan sholawatnya pada malam hari ini, yang kita berdiri di dalam maulidnya untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kelak akan mengatakan di hadapan semua makhluk, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat. Rasulullah mengatakan aku yang akan memberikan syafaat. Ya Allah, di saat seperti itu takdirkan kami dapat memandang wajah Rasulullah. Di saat seperti itu takdirkan kami dapat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Di saat seperti itu takdirkan kami dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad di bawah bendera Nabi Muhammad, dapat bersalaman dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan jadikan kami hanya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad di mahsyar, tapi jadikan kami ya Rabb dapat bersama Rasulullah fil mizan wal hisab was sirat, dan juga hajat kami ya Allah. Takdirkan kami kelak di surga bersama Rasulullah. Takdirkan kami kelak di surga bersama Nabi Allah. Takdirkan kami kelak di surga bersama Nabi Muhammad fi jannatil firdaus, di surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Thank you.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Alhamdulillah telah sama-sama kita berselawat kemudian mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan bisa kita amalkan di tempat kita masing-masing. Kami selaku MC juga mengucapkan apabila terdapat salah mohon dimaafkan. Jolok kelapa gunakan galah, buah kelapa hendak diturunkan. Bila kami terdapat salah mohon kiranya untuk dimaafkan. Bapak Ibu, Tuan dan Puan hadirin yang berbahagia, sebelum nanti sama-sama kita melakukan atau menikmati santapan jasmani, selanjutnya kepada para bapak-bapak, para ikhwan, mari sama-sama kita ambil posisi di depan. Kita melakukan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Abangda Andrian Kamal. Kemudian bagi para ibu-ibu dapat juga mungkin dokumentasi sendiri di sini, dipandu sama Teh Devi, insyaallah. Mari Bapak, Abang, insyaallah kita terposisi di sini.